Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang ada seorang nasabah yang gagal bayar di Shopee, S-Pinjam dan SPayLater gitu ya. Namun permasalahannya bukan di gagal bayarnya ya, tapi permasalahannya adalah nasabah ini punya adik yang bisa dikatakan julid. Ya, jadi adik dari nasabah ini bilang-bilang ke keluarga besarnya bahwa kakaknya itu galbay di Shopee gitu ya. Entah motifnya apa, seorang adik yang notabene harus kompak dengan kakak, tapi ini malah mengumumkan permasalahan atau mengumumkan aib dari kakaknya. Ya, entah sang adik ini haus pujian, haus perhatian dari orang tua atau keluarganya gitu ya. Saya tidak tahu gitu ya. Nah, gimana nih solusinya kalau sudah seperti ini ya? Anda wajib tonton video ini sampai habis ya, agar Anda mempunyai mindset yang bagus dan juga ini masalah kedewasaan Anda dalam menghadapi masalah. Ya, berlaku untuk semuanya. Oke, yang pertama kita baca dulu postingannya ya, dari Mbak Mochi Anggraini gitu ya. Ini gimana ya, adek aku bocorin utang-utang aku di Orange atau di Shopee gitu ya. Dan mau diriungkan keluarga inti gitu, oke. Lebih deg-degan ngadepi keluarga ketimbang DC gitu ya. Jadi adeknya ini ya gitulah, julid lah bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Nah, terlepas dari semua itu ya, saya mau mengacungkan jempol dulu ya di pernyataan yang ini gitu ya. Lebih deg-degan ngadepin keluarga ketimbang DC gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini sangat bagus sekali. Mbak Mochi ini ya tidak takut berhadapan dengan DC. Sedangkan banyak sekali nasabah-nasabah pinjol yang galbay itu ya lebih takut menghadapi DC daripada cerita ke keluarga. Ya, kalau cerita ke keluarga ya mungkin karena keluarga dekat gitu ya, jadi bisa mengerti apa gitu ya. Tapi kalau menghadapi DC takut gitu ya, takut di WA, takut didatangi gitu ya. Nah, ini Mbak Mochi ini ya lebih deg-degan ngadepin keluarga ketimbang DC. Ini sudah bagus gitu ya. Ini harus dipertahankan mental pemberaninya. Karena yang namanya keluarga ya, semengkel-mengkele ya, sak mangkel-mangkele atau sebenci-bencinya ya, tetap saja itu adalah keluarga ya. Kalau DC ya, itu kan orang lain gitu loh ya. Jadi Mbak Mochi ini sudah bagus ya, pertahankan keberanian Anda. Oke, nah sekarang gimana solusinya nih ya? Ada adiknya yang bocorin hutang-hutangnya di Orange gitu, di Shopee gitu. Nah, di sini saya akan mengajak Anda untuk membaca ya komentar yang sangat bagus sekali dari admin Raja Galbay yang namanya Harley. Nggak tahu saya juga kenapa namanya Harley gitu ya. Oke, nah kita baca dulu ya. Nih, postingannya seperti ini ya. Ini gimana ya, adik aku bocorin utang-utang aku di Orange dan mau diriungkan ke keluarga inti gitu ya pokoknya gitu. Nah, di sini admin saya bilang gini ya, kalau sudah dewasa, masalah hutang itu ya masing-masing gitu ya. Yang penting tanggung jawabnya. Oke, jadi tidak ada masalah sama sekali ya. Emangnya kenapa kalau punya hutang pinjol masalah besar gitu ya. Kalau punya hutang KPR rumah mendingan hutangnya gitu ya. Punya hutang motor di leasing mendingan gitu. Sama saja kan gitu kan ya. Jadi sudah lumrah gitu. Mau hutangnya pinjol, mau hutangnya itu KPR rumah gitu ya. Mau hutangnya itu motor di leasing itu sama saja gitu ya. Tidak ada yang mendingan gitu loh ya. Nah, jadi yang pertama yang saya soroti dari komentar ini adalah ya, punya hutang pinjol masalah besar gitu ya. Kalau punya hutang KPR mendingan gitu ya. Punya hutang motor di leasing mendingan gitu ya. Punya hutang kur di bank mendingan gitu. Kan sama saja gitu loh ya. Tidak ada yang mendang-mending gitu loh. Tidak usah dibandingkan ya gitu ya. Saya hutang pinjol gitu. Waduh, gimana nih ya. Tapi kalau KPR rumah boleh gitu ya. Tapi kalau hutang motor, hutang mobil di leasing boleh gitu. Tapi kalau hutang pinjol nggak boleh. Itu kan mindsetnya nggak waras sebenarnya kalau seperti itu. Ya, yang namanya hutang ya di platform apapun, di leasing, di bank itu sama saja. Jadi jangan dibeda-bedakan gitu loh ya. Hutang pinjol besar, kalau hutang KP rumah nggak apa-apa gitu. Jangan ya. Jangan seperti itu, oke? Nah, hal yang kedua yang saya soroti adalah di sini ya. Kalau sudah dewasa, masalah hutang itu ya masing-masing gitu ya. Yang penting tanggung jawabnya
gitu ya. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Tanggung jawab ya, yang penting tanggung jawabnya. Tanggung jawab bukan berarti nasabah atau Anda ya membayar riba pinjol itu ya. Bukan berarti Anda galop-tulob ya untuk melunasi hutang-hutang yang lainnya gitu ya. Bukan berarti Anda menjual mobil, rumah, motor, emas Anda. Konteks tanggung jawabnya bukan seperti itu. Ya, malah seperti ini ya. Justru saya gagal bayar di Shopee ini ingin berhenti dari yang namanya riba. Gitu ya. Mohon doa restunya ya. Itu tanggung jawab saya gitu loh. Saya akan bertanggung jawab pada permasalahan saya ini dengan cara saya sendiri gitu ya. Saya ingin bebas dari riba. Nama saya dicatut oleh OJK karena saya galbay ya. Jadi saya tidak bisa hutang-hutang lagi. Jadi saya akan bertanggung jawab pada permasalahan pinjol ini dengan cara saya sendiri. Gitu, oke? Nah, kedewasaan Anda pun diuji di sini ya. Kalau Anda itu yakin bisa mengatasi masalah pinjol-pinjol Anda ya, orang tua, keluarga itu akan tutup mata. Ya, karena masing-masing sebenarnya orang tua Anda ya punya permasalahan masing-masing, keluarga yang lain punya permasalahan masing-masing gitu ya. Anda juga punya permasalahannya gitu. Jadi masing-masing saja. Marilah kita mengurusi bisnis kita masing-masing. Itulah namanya kedewasaan gitu loh. Tidak usah ikut campur dalam permasalahan pribadi masing-masing gitu loh. Saya juga sudah dewasa. Saya sudah bisa gitu mengatasi permasalahan saya gitu kan ya. Nah, kalau orang tua Anda adalah orang yang sangat ketat sekali gitu, lalu memarahi Anda karena hutang pinjol, berarti yang pertama Anda itu memang dianggapnya belum dewasa, belum bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, inilah saat yang tepat membuktikan kepada orang tua Anda bahwa Anda itu bisa menyelesaikan masalah ya. Dan setelah ini apapun yang terjadi kepada Anda itu adalah tanggung jawab Anda. Ya, Anda bilang seperti itu ya kepada orang tua Anda ya. Setelah ini ya, apapun yang terjadi kepada saya itu adalah tanggung jawab saya gitu ya. Kapan lagi saya menjadi dewasa kalau semuanya harus lurus terus ya, harus benar terus gitu kan. Kehidupan itu terkadang kejam ya. Kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, ketika nanti ada masalah datang di masa depan, yang ada hanyalah kekisruhan, kekacauan, pertengkaran karena kurangnya kemampuan problem solving gitu ya. Dunia ini sudah beda. Dunia ini tidak seperti di zaman bapak ibu yang masalahnya itu hanya mendaki gunung ketika mau berangkat ke sekolah. Mendaki gunung lewati lembah. Ya, kita harus bisa beradaptasi pada masalah-masalah zaman sekarang ya, sebagai bekal ketika nanti ada problem yang harus dipecahkan di masa depan gitu ya, yang berkaitan dengan dunia digital ya, seperti pemalsuan, penipuan gitu kan ya. Kita itu harus beradaptasi pada masalah-masalah zaman sekarang gitu ya. Ya misalkan sekarang ya, orang tua Anda bilang, "Ya pokoknya jangan macam-macam deh," gitu ya. Ya sudah oke gitu ya. Saya tidak macam-macam, saya tidak open BO ya, saya tidak judi, saya tidak menghilangkan nyawa seseorang ya, seperti DC-DC pinjol gitu kan. Insya Allah dengan izin Allah saya akan tetap berada di jalan yang baik dan di jalan yang seharusnya. Gitu ya. Masalah pinjol ini ujian saya pribadi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya. Nah, setelah ini Anda wajib fokus terhadap ekonomi Anda, prioritaskan kehidupan Anda dan hiduplah mandiri. Ya. Masalah adik Anda itu kalau sudah terjadi ya terjadilah gitu ya. Mungkin memang jalannya harus seperti itu. Hutang-hutang Anda diketahui oleh keluarga, enggak apa-apa, enggak masalah. Kita juga jadi tahu gitu loh, mana keluarga yang benar-benar mendukung, mana yang tidak. Dan juga kalau bisa maafkanlah adik Anda karena sebenarnya ya kalau kasusnya seperti ini gitu ya, Anda itu dibocorin ke keluarga besar ya, saya beranggapan bahwa Anda itu masih satu rumah dengan orang tua Anda, dengan adik-adik Anda, dan adik Anda masih kecil ya, dia belum mengerti apapun gitu ya. Kalau bisa dengan berjalannya waktu gitu ya, Anda memaafkan adik Anda secara ngangsur
gitu ya, bukan hanya pinjol saja ya, tapi memaafkannya itu secara ngangsur ya, sudah saya maafi gitu ya, karena masih kecil. Jadi ya memang ini sudah suratan Anda, sudah takdir Anda gitu, sudah jalan Anda bahwa hutang Anda itu diketahui oleh keluarga Anda ya, dan bukan masalah. Oke, Anda tinggal bersikap dewasa ya, menerima konsekuensinya dan bilang, "Saya akan bertanggung jawab dengan cara saya sendiri." Gitu. Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, saya sudah dewasa, saya sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah saya gitu. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengedukasi saya, sudah membesarkan saya dan menjadikan saya seorang anak yang bisa bertanggung jawab pada masalah gitu ya. Jadi santai saja gitu ya. Ini sudah bagus ya, tidak takut dengan DC. Sekarang deg-degan ngadepin keluarga, ya biasa saja gitu ya. Anda tinggal bilang, "Oh ya sudah, itu memang hutang saya dan akan saya tanggung jawab," gitu. Kalau Anda memang sudah dewasa pembawaannya, percaya diri ya, semua orang itu akan tutup mata. Contohnya seperti ini ya. Misal ya, bapak kita mau atau ibu kita atau orang tua kita ingin ada rencana ya pinjam ke KUR 100 juta. Apa Anda ngelarang-larang? Tidak kan? Kenapa? Karena mereka sudah dewasa. Orang tua kita ya sudah tua atau sudah dewasa gitu. Kita tutup mata gitu loh. Pasti seseorang yang dewasa itu bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, berlaku juga kepada kita-kita ini gitu ya sebagai anak gitu ya. Kalau kita memang sudah dewasa ya, percaya diri gitu kan, atmosfernya kita itu bertanggung jawab gitu ya, semua orang akan menutup mata karena kita pasti bisa menyelesaikannya gitu. Oke ya, semoga video ini mencerahkan Mbak Mochi Anggraini gitu ya, tetap semangat gitu ya. Semuanya pasti akan berlalu gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.